Selamat siang, Bu Agustin. Halo, selamat siang, Bu Terima Tina. kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sesi coaching hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Agustin? Alhamdulillah hari ini sehat, ya sedikit batuk begitu. Tapi sejujurnya Bu Is, saya agak sedikit kewalahan sih akhir-akhir ini. Oh, gitu. Kira-kira apa yang menjadi penyebab Bu Agustin ini merasa kewalahan? Ini Bu, saya itu merasa kesulitan untuk mengatur waktu. Terus gimana ya, ada begitu banyak tugas yang harus diselesaikan ya, baik tugas sekolah maupun tugas di luar sekolah. Jadi saya itu sering merasa terburu-buru dan sulit untuk memprioritaskan tugas-tugas saya, Bu Is. Jadi jadi kadang merasa capek gitu. Saya mengerti sekali perasaan Bu Agustin. Sebagai seorang pendidik dengan segala beban tugas dan tanggung jawab, saya bisa merasakan ya bagaimana kita sulit membagi waktu antara tugas yang pokok menjadi guru dan juga ada tugas tambahan dari sekolah. Mungkin Bu Agustin bisa ceritakan hal-hal apa yang biasanya yang terjadi ketika Bu Agustin merasa kewalahan gitu. uh, ini Bu, mungkin saya itu suka menunda pekerjaan, Bu. Jadi saya itu kadang kalau udah pekerjaannya berbarengan, maksudnya dalam sekali waktu itu ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan gitu loh, Bu. Nah itu tuh saya tuh belum kadang udah merasa stres gitu loh, Bu. Bingung harus ngerjain yang mana dulu gitu. Terus kurang bisa memilah yang mana yang harus didahulukan, soalnya kan dua-duanya kadang bersamaan harus selesai hari itu juga gitu, Bu. Oh ya, berarti ini semua berawal dari Bu Agustin menunda pekerjaan ya, sehingga itu berakibat pada yang lain. Sehingga Bu Agustin ini jadi tidak tahu mana yang harus didahulukan dalam mengelola tugas ini. Iya, Bu, jadi kadang saya itu gini, pekerjaan itu ya saya kerjakan, cuman kadang hasilnya itu sok nggak seperti yang saya inginkan, Bu. Jadi kan di satu sisi saya mengajar, ini saya lagi ngajar, tapi tiba-tiba itu ada tugas tambahan gitu, Bu, yang saya harus bikin flyer, yang harus selesai pada hari itu juga gitu. Kalau jamnya sih maksudnya selesainya nggak harus pas bisa ngajar, tapi ya itu tadi, Bu, sehingga saya mengerjakan tugas yang berbarengan dalam satu waktu sehingga hasilnya kurang memuaskan gitu. Berarti itu yang menjadi penyebab adalah kesulitan dalam mengelola waktu. Nah, berarti bagaimana cara Bu Agustin agar bisa fokus ya? Saya mengerti jika permasalahan Bu Agustin ini yaitu tadi tidak mampu fokus pada satu hal karena adanya interupsi, ada tugas tambahan yang terus akan datang ya. Terus sekarang bagaimana kalau caranya itu Bu Agustin itu membuat rencana untuk mengatasi masalah ini. Bagaimana cara Bu Agustin ini bisa mengkategorikan tugas-tugas tersebut berdasarkan tingkat urgensi mana yang harus didahulukan itu coba Bu Agustin itu bagaimana caranya agar bisa Berarti itu ya, Bu Is, berarti saya harus membuat Bu, semacam daftar gitu ya, Bu, daftar skala prioritas ya, Bu, dari tugas-tugas saya, misalnya saya mengajar, saya
mengerjakan tugas terus nanti apa namanya saya harus mendahulukan untuk yang lebih penting dulu. Apa begitu ya Bu Betul Is? sekali. Kalau misalnya Bu Agustin terbiasa membuat daftar, nanti kan bisa dilakukan prioritas mungkin ya untuk tugas-tugas ini. Jadi terus tugas mana yang bakal bisa diselesaikan lebih dulu. Terus bagaimana itu cara Bu Agustin akan mengelola waktunya setelah ada daftarnya itu Eh, kira-kira? Kira-kira gimana ya Bu? Mungkin saya ini ya Bu mengurangi hal-hal yang tidak perlu dikerjakan ya Bu. Misalnya mungkin saya mengurangi itu Bu. Kadang kan juga apa notifikasi di HP itu so ada terus berarti mungkin saya setelah membuat skala prioritas saya harus memilih salah satu mendahulukan yang lebih penting dulu saya kerjakan. Nanti jika sudah saya kerjakan, saya baru mengerjakan ke yang berikutnya. Kemudian mungkin waktunya ini ya Bu Is, waktunya kan nggak mungkin ya saya mengerjakan beberapa tugas kok dalam satu waktu. Jadi memang saya harus menjadwal Bu, membuat jadwal di mana saya pas jam-jam kosong itu saya mengerjakan tugas yang tambahan mungkin ya Bu Is ya. Pas jam kosong saya mengerjakan tugas tambahan, terus yang pas jam-jam ngajar saya ngajar gitu, sehingga terus saya ini Bu Is mungkin tidak menunda pekerjaan supaya nggak stres itu tadi Bu Is. Mungkin begitu ya Bu Is. Ya, langkah-langkah yang Bu Agustin sebutkan tadi menurut saya sudah tepat ya untuk meningkatkan fokus, bekerja dengan waktu tertentu ya, dan diikuti dengan mungkin istirahat, jadi tidak secara terforsir begitu ya. Nah, itu cara-cara yang tadi Bu Agustin sebutkan, itu mampu bisa menyaring mana yang sekiranya menjadi prioritas tadi seperti yang Bu Agustin bilang. Kalau untuk dari lingkungan sekolah sendiri Bu, apakah ada dukungan dari rekan-rekan sejawat atau jenengan Anda mengalami kesulitan gitu? Ada sih Bu. Jadi kalau di tugas tambahan itu kan kita memang tim Bu, tapi dalam tim itu kan memang sudah ada tugas sendiri-sendiri. Jadi memang terkadang saya kalau situasinya harus satu waktu barengan saya pas ngajar itu udah pernah ngalamin. Nah alhamdulillah itu Bu dari teman satu tim itu bisa dimintain tolong Bu untuk menghandle yang harus saya kerjakan ya, walaupun nanti setelah itu saya saya buka lagi Bu pekerjaan itu sudah sesuai belum, sudah seperti yang dikehendaki belum. Nah itu baru istilahnya dari rekan saya itu sudah membantu saya, terus saya mengecek ulang kembali Bu, terus sehingga pekerjaan saya menjadi lebih ringan Bu Is memang. Oh, baik. Jadi sudah saya garis bawahi bahwa Bu Agustin itu langkah-langkahnya tadi untuk meningkatkan fokus itu bekerja dengan urutan ya, mana yang menjadi deadline awal, terus dibuat prioritas, tadi juga diikuti dengan mematikan notif grup dari ponsel yang kurang begitu penting ya, atau sifatnya hiburan, itu mungkin bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Menurut Bu Agustin tadi juga tadi Bu Agustin menyebutkan membutuhkan waktu istirahat. Sangat betul sekali ya. Ingat ya, ini dalam mengelola waktu itu adalah sebuah proses ya, tidak ada rumus yang pasti. Yang penting adalah Bu Agustin itu harus terus mencari cara yang paling efektif untuk Bu Agustin ya, karena hanya diri kita sendiri yang tahu bagaimana, apakah kita kewalahan ataukah kita itu bisa memanage ini. Mungkin kita tidak bisa selalu mengharapkan bantuan dari orang lain begitu Bu.
karena tidak ada yang bisa kita andalkan selain diri kita sendiri. Nah, saya juga mungkin akan bisa selalu siap membantu jika Bu Agustin membutuhkan bantuan. Terima kasih sudah mengikuti sesi coaching bersama saya, Bu Agustin. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, terima kasih ya Bu Iswari. Mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini sangat bermanfaat untuk saya, Bu Is. Mudah-mudahan Bu Is masih nanti menyediakan waktu ya Bu Is. Kalau saya mau berbincang-bincang lagi, berkolaborasi lagi ya Bu Is untuk meningkatkan kinerja saya Bu Is. Dan terima kasih untuk hari ini ya Bu Iswari. Baik, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam.